Justru saya mengangkat apa di sini? Mengagungkan apa? Dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Yang saya tegaskan, saya tekankan, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu yang wajib kita junjung tinggi. Yang kita wajib berpegang teguh, yang kita tidak akan sesat selamanya selama kita berpegang kepada apa? Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang dua perkara itu, Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Lebay. Awas, perangkap iblis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, Allah memberikan kesehatan kepada kita dan seluruh saudaraku seiman, semanhaj, manhaj salaf, dimanapun kalian berada dalam naungan ridho Allah Azza wa Jalla. Saudaraku seiman, seislam, kita telah melihat bagaimana berkecamuknya manusia-manusia berwujudan dari setan-setan. Mereka menggiring manusia agar masuk ke dalam perangkapnya. Bersyukurlah kita, berbahagialah kita, karena kita bermanhaj salaf, berpegang teguh melaksanakan syariat berdasarkan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun golongan-golongan firqah-firqah yang dipimpin oleh iblis laknatullah, yang menggerakkan serdadunya, margajin-margajinnya, setan-setan dari jenis manusia yang berpenampilan bagaikan ulama, tapi pengikut Rasulullah, pecinta Rasulullah, manhaj salaf, tak akan pernah tertipu, tak akan pernah terpesona dengan megahnya pondok-pondok pesantren yang dibangun dan megahnya, luasnya pondok pesantren yang dibangun. Tak akan terpesona bagi manhaj salaf, karena di dalamnya adalah kumpulan setan-setan dari jenis manusia. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, jika kalian tidak menyekolahkan anak ke pondok pesantren, cari pesantren yang benar-benar bermanhajkan kurikulum Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jangan sia-sia keringat dan uang kalian keluar untuk membiayai anak di pesantren, tapi pesantrennya mengajarkan ajaran-ajaran iblis, ajaran-ajaran setan. Karena semua pakai dalil. Islam agama hukum. Tanpa dalil, maka itu semua sia-sia dan tertolak. Sami'na wa ta'na kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada perkataan-perkataan kiai, omongan-omongan ustaz. Bukan. Terkecuali para ustaz, para kiai menyampaikan Quran, menyampaikan hadis-hadis Rasul yang sahih, itu wajib untuk kita terima dan laksanakan. Tapi kok sebatas pendapat? No, kantong sampah. Semua butuh dalil, sebagaimana dijelaskan oleh ulama poros Nabi Abdul Qadir Jawas. Kita bicara tentang 4 imam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah. Mereka imam terkenal di dunia. Kalau ada ulama sekarang ini 100 ulama, dengan mereka lebih alim mana? Lebih alim mereka 4 imam ini. Ada 100 ulama sekarang dengan 1 imam, jauh. Karena apa? Imam itu hafal hadis semuanya, Quran hafal, Bukhari, hafal, udah mereka hadisnya. Meskipun mereka di zaman itu belum dikumpulkan Sahih Bukhari, kata seperti Imam Hanafi, Maliki dan yang lain. Tapi mereka hafalkan hadis. Tapi mereka mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi Quran dan Sunnah, kata mereka apa? Buang pendapatku. Yang mengajarkan kita untuk membuang pendapat ulama kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, yang mengajarkan siapa? Yang mengajarkan ulama juga. Kan antum bisa lihat, nanti antum baca buku Sifat Salat Nabi Syekh Albani, atau Aslu Sifat Salatin Nabi, 3 jilid. Di juz yang pertama Syekh Albani menjelaskan tentang pendapatnya para imam, dan sudah saya bawakan di sini di majelis ini. Udah
Dan ada videonya, udah ada videonya. Tuh misalnya tuh bagaimana saya sebutkan satu persatu perkataan mereka. Jadi mereka sudah mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Artinya perkataan mereka ini kalau ada fatwa dari mereka menyalahi Quran Sunnah, buang. Apa ini merendahkan ulama? Tidak. Dan sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu juga di jawaban itu, ketika Ibnu Jauzi mengatakan bahwa al-ilmu aslul a'zam, aslul akbar, ilmu yang paling besar, berarti wahyu itu paling besar. Apa ada ulama yang bisa mengalahkan wahyu? Gak ada, ini kalimat yang benar. Cuma setan ini berusaha bagaimana terus menggoda gitu. Termasuklah kepada ustadz-ustadz ini merendahkan ulama. Sama sekali saya nggak merendahkan ulama. Justru saya mengangkat apa di sini? Mengagungkan apa? Dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Yang saya tegaskan, saya tekankan, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu yang wajib kita junjung tinggi. Adapun perkataan ulama, kalau bertentangan dengan Quran, harus kita tolak semuanya. Siapapun dia orangnya. Itu harus ingat itu. Quran dan Sunnah lebih tinggi dari semua yang ada. Ini wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Ada ulama sebesar apapun, kalau menyalahi Quran Sunnah wajib kita tolak. Itu nas. Jelas tuh. Ibnu Abbas saja menolak ketika ada perkataan Abu Bakar dan Umar berkaitan dengan haji tamattu. Tolak. Kalau bertentangan dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Ini harus perhatikan. Ini keyakinan. Ini hujjah. Ini dalil. Ini prinsip yang besar dalam agama Islam. Anda harus yakin. Gitu. Jangan kemudian dibawa oleh setan. Jangan bawa perasaan. Rusak agama dengan perasaan. Menghinakan ulama. Saya nggak pernah menghinakan ulama. Antum lihat buku-buku saya. Saya bawa pendapat para ulama, jelaskan. Setelah siapa? Setelah Quran dan Sunnah dulu nomor satu. Baru perkataan ulama. Bukan ulama dulu yang kita bawa. Quran yang kita wajib berpegang teguh, yang kita tidak akan sesat selamanya selama kita berpegang kepada apa? Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang dua perkara itu, Al-Quran dan Sunnah. Diperhatikan nih. Ini kadang-kadang bawa perasaan, nanti dikembangkan lagi oleh setan. Menghinakan ulama. Saya nggak pernah menghinakan ulama. Saya mengajak orang kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, bukan kepada perkataan ulama. Ulama sudah mengatakan kalau ada pendapatku salah, buang. Apa ulama itu maksum? Tidak ada yang maksum ulama. Kalau ada fatwa ulama salah, ada nggak? Banyak, ribuan fatwa ulama salah, ada. Gak ada masalah, itu manusia. Tapi dalil harus kita pegang. Ya, dalil. Benar apa dikatakan oleh ulama post Nabi. Islam berdasarkan hukum. Hukum itu yang disebut dalil atau hujah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Insya Allah kita semua akan selamat jika melaksanakan Islam, menjalani syariat Islam ini berdasarkan dalil. Alhamdulillah, pencerahan yang diberikan oleh ulama post Nabi Abdul Qadir Jawas begitu terang benderang, jelas. Tapi beliau masih saja diserang oleh antek-antek iblis celaka laknatullah, setan-setan dari jenis manusia. Dalil, hujah itu memang dasar dalam beragama. Itulah Islam yang agung. Bukan berdasarkan pendapat, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan akal pikiran hawa nafsu dalam berislam. Bukan, tapi berdasarkan dalil dan hujah. Bersyukurlah pesulap merah mengikuti langkah rekam jejak ulama post Nabi yang beragama berdasarkan dalil dan hujah. Dulunya nyantri ya? Hah? Pernah nyantri ya? Enggak, saya itu belajar kajian-kajian terus ikut. Masya Allah. Semua. Makanya saya nggak pernah nggak beda-bedain. Ketika ada ustadz yang bilang ada dalilnya, ya udah saya ikutin. Kalau dia bilang nggak ada dalilnya, ya itu saya nggak ikutin. Marcel Radipal, pesulap merah, berislam, melaksanakan Islam berdasarkan petunjuk, hujah dan dalil. Berbahagialah dia, karena kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, manusia yang mulia adalah yang bertakwa kepada Allah. Begitu mudahnya dia menerima kebenaran. Insya Allah
Wahai saudaraku seiman Islam dimanapun kalian berada, Marcel Radipal mengikuti Islam bukan berdasarkan karangan-karangan, melaksanakan syariat Islam bukan berdasarkan pendapat, akal pikiran, hawa nafsu manusia, tapi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis yang dia sebut. Kalau ada dalil, saya ikuti. Kalau tidak ada dalil, saya tinggalkan. Insya Allah kita semua selalu dalam karunia dan perlindungan Allah Taala. Insya Allah yang hak pasti menang, yang batil pasti hancur. Seorang seniman berprofesi sebagai pemberantas para dukun-dukun haram jadah. Dukun-dukun yang dilaknat Rasulullah, bukan dukun tulang, bukan dukun patah. Ingat ini harus dibedakan juga. Dukun bukan seluruh dukun, tapi dukun-dukun yang menganggap tahu urusan gaib. Kalau dukun beranak, dukun urut, itu sah-sah saja, sah-sah saja. Makanya wahai saudaraku yang berprofesi sebagai dukun tulang, dukun patah, dukun urut, dukun beranak, kan gak usah tersinggung dengan Marcel. Karena yang disasar si Marcel bukan kalian, tapi dukun-dukun yang merusak akidah umat Islam, yang mengaku bisa melihat hal-hal yang gaib. Dukun-dukun laknatullah, calon penghuni neraka jahanam. Mari kita tetap istiqomah dalam manhaj salaf. Mari kita doakan Marcel Radipal agar selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala, dalam misinya untuk memberantas para dukun-dukun yang mencelakakan manusia, yang menipu manusia, yang memiskinkan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.